Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Rizganda. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu komunikasi eksternal. Dalam dunia kerja, bisnis, maupun organisasi, komunikasi eksternal memegang peranan krusial dalam membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak di luar organisasi. Bayangkan jika sebuah perusahaan tidak pernah memberitahu konsumennya tentang produk baru atau organisasi sosial tidak pernah menyampaikan kegiatannya kepada masyarakat. Tanpa komunikasi eksternal, keberadaan organisasi mungkin tidak akan dikenal dan dampaknya pun akan sangat terbatas. Dalam video ini, kita akan membahas yang pertama definisi komunikasi eksternal, yang kedua tujuan komunikasi eksternal, yang ketiga bentuk-bentuk komunikasi eksternal, yang keempat strategi untuk menerapkan komunikasi eksternal secara efektif, yang kelima tantangan dalam pelaksanaannya, keenam studi kasus dan contoh nyata. Mari kita mulai dengan memahami definisi dasar dari komunikasi eksternal. Definisi komunikasi eksternal adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari sebuah organisasi kepada pihak eksternal seperti pelanggan, mitra kerja, media, investor, dan masyarakat umum. Komunikasi ini berbeda dari komunikasi internal yang berfokus pada penyampaian informasi di dalam organisasi seperti kepada karyawan. Komunikasi eksternal memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan audiens eksternal yang beragam dengan kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Tujuan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, antara lain yang pertama, meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Sebuah organisasi membutuhkan citra yang baik untuk menarik perhatian dan kepercayaan dari pihak eksternal. Dengan komunikasi eksternal yang efektif, organisasi dapat membangun reputasi positif. Yang kedua, menyampaikan informasi yang relevan. Informasi seperti peluncuran produk baru, promosi, atau program sosial harus disampaikan kepada audiens eksternal. Yang ketiga yaitu membangun hubungan dengan pihak luar. Komunikasi yang baik membantu organisasi menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan media. Yang keempat yaitu mengelola krisis. Dalam situasi krisis, komunikasi eksternal memainkan peran penting dalam meminimalkan dampak negatif dan menjaga kepercayaan publik. Yang kelima, meningkatkan loyalitas dan partisipasi. Dengan komunikasi yang konsisten, organisasi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong partisipasi dalam program atau kegiatan mereka. Lanjut, bentuk-bentuk komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dapat dilakukan melalui berbagai saluran dan media. Berikut ada beberapa bentuk utama komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu media tradisional, seperti iklan di televisi, radio, dan surat kabar, artikel atau wawancara yang diterbitkan di media cetak. Yang kedua yaitu media digital. Penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn untuk berkomunikasi langsung dengan audiens. Email marketing yang digunakan untuk menginformasikan promosi atau berita penting. Situs web resmi sebagai pusat informasi organisasi. Yang ketiga, acara dan aktivitas eksternal, seminar, konferensi, atau pameran yang melibatkan masyarakat luas. Program CSR atau Corporate Social Responsibility yang menunjukkan kontribusi organisasi kepada masyarakat. Yang keempat, hubungan dengan media siaran pers untuk mengumumkan informasi penting. Mengundang media untuk meliput acara atau kegiatan organisasi. Yang kelima, kolaborasi dengan influencer. Dalam era digital, banyak organisasi bekerja sama dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Lanjut, materi berikutnya, strategi efektif dalam komunikasi eksternal. Agar komunikasi eksternal berjalan lancar, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, kenali target audiens. Memahami siapa yang menjadi sasaran komunikasi adalah langkah pertama yang penting. Identifikasi kebutuhan, preferensi, dan karakteristik audiens untuk memastikan pesan yang disampaikan relevan dan menarik. Yang kedua, pesan yang jelas dan konsisten. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami dan konsisten dengan nilai serta visi organisasi. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis. Jika audiensnya adalah masyarakat umum,
Yang ketiga, pilih media yang tepat. Gunakan saluran komunikasi yang sesuai. Misalnya media sosial untuk menjangkau generasi muda atau surat kabar untuk menjangkau audiens yang lebih tua. Yang keempat, responsif terhadap umpan balik. Komunikasi adalah proses dua arah. Organisasi harus responsif terhadap pertanyaan, kritik, atau saran yang akan datang dari audiens eksternal. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Evaluasi efektivitas komunikasi eksternal dengan mengukur keterlibatan audiens, respon terhadap kampanye, atau tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tantangan dalam komunikasi eksternal. Meskipun penting, komunikasi eksternal juga memiliki tantangan seperti yang pertama, kesalahpahaman pesan. Pesan tidak jelas atau salah disampaikan dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang pada akhirnya merusak reputasi organisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat. Organisasi harus terus beradaptasi dengan teknologi baru untuk tetap relevan. Yang ketiga, krisis dan isu negatif. Ketika organisasi menghadapi masalah seperti produk cacat atau keluhan pelanggan, komunikasi eksternal yang buruk dapat memperburuk situasi. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus. Contoh misalnya peluncuran produk baru. Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana sebuah perusahaan teknologi meluncurkan produk baru. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, menyampaikan siaran pers mengumumkan peluncuran produk melalui media massa. Yang kedua, mengadakan acara peluncuran. Acara peluncuran yang mengundang pelanggan, mitra bisnis, dan media memberikan kesempatan untuk menciptakan kesan pertama yang baik. Yang ketiga, promosi di media sosial menggunakan platform seperti Instagram dan YouTube untuk menjangkau audiens yang lebih muda. Yang keempat, melibatkan influencer. Menggunakan influencer teknologi untuk mencoba produk dan memberikan ulasan positif. Yang kelima, menangani ulasan, menyediakan respons yang cepat terhadap ulasan atau pertanyaan dari pelanggan untuk menjaga kepercayaan mereka. Untuk kesimpulannya, yaitu komunikasi eksternal adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi dalam membangun hubungan dengan pihak luar. Dengan strategi yang tepat, komunikasi eksternal dapat membantu organisasi meningkatkan citra, menyampaikan informasi penting, dan mengatasi tantangan. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya komunikasi eksternal. Jangan lupa untuk terus mempraktikkan strategi komunikasi yang efektif dalam kehidupan profesional Anda. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.